wabarakatuh. Mohon maaf. Sudah direkam ya? Sudah. Bisa kita mulai ya, Bu? Kenapa? Bisa kita mulai ya? Ya. Saya tidak merekam ya, Ibu yang merekam ya? Bu. Ya, nanti dikirim ya. Monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, baik. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Vano memimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan Pancasila. Silahkan Vano. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Silahkan Cici untuk mengucapkan Pancasila. Mic-nya jangan lupa dibuka. Cici dengar suara saya? Wiji dengar suara saya, silahkan diucapkan Pancasila. Dengar, Bu. Ya, silahkan mengucapkan Pancasila. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Wiji mengucapkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, diulangi lagi. Masa tadi yang ketiga kok kerakyatan? Silakan Mas Aditya untuk mengulang mengucapkan Pancasila. Pancasila. Mas Adit. Dengar suara saya, Mas Adit? Oh, ini Mas Vano yang mic-nya nyala, ini Mas Vano. Silahkan Mas Vano. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, terima kasih. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, tadi sudah berdoa dan mengucapkan Pancasila. Nah, sekarang pada pembelajaran yang lalu atau kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa, anak-anak? Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Pintar. Ada yang ingat lagi? Tugasnya kemarin? Ya, Vano. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ikun apa lebaran ikun? Vano? Tentang jenis-jenis pekerjaan.
Ya, pintar. Tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Nah, adakah yang bekerja sebagai pendongeng di sekitar kalian? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Kira-kira pendongeng itu biasanya menggunakan alat apa atau perlengkapan apa? Boneka. Boneka, apalagi? Patung kayu. Patung kayu, apalagi? Wayang, Bu. Wayang, iya pintar sekali. Nah, siapa yang tahu pendongeng? Apa toh pendongeng itu? Pendongeng adalah orang yang menceritakan dongeng. Orang yang menceritakan dongeng. Ada yang punya pendapat lain? Nah, jadi pendongeng adalah orang yang mendongengkan atau menceritakan kepada orang lain atau bercerita. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Nanti Bu Guru akan menayangkan video tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, ya. Kemarin sudah mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan. Apa pekerjaan orang tua kalian? Guru, Bu. Guru. Yang lain? Petani. Petani. Ada yang lain? Dokter. Dokter. Iya, Dokter. sekali. Pekerja bangunan. Pekerja bangunan. Nah, tadi ada yang menyebutkan Pengrajin kayu. pendongeng. Pendongeng tadi ada yang menyebutkan kalau mendongeng menggunakan boneka. Ya, ada yang mengungkapkan tadi pendongeng menggunakan patung kayu. Coba, patung ini terbuat dari apa? Kayu. Benar sekali. Kayu, Bu. Nah, ya. Bu. Pinter sekali, kayu. Siapa yang membuat kayu ini? Pengrajin kayu. Pengrajin kayu. Kerajinan yang terbuat dari kayu. Ayo, kerajinan yang terbuat dari kayu. Siapa yang punya? Patung. Meja, kursi. Saya, Bu. Ya, siapa? Citra, silakan. Oh iya, ini apa, Dok? Patung, oh patung kuda. Iya, pintar. Ada yang lain yang punya kerajinan terbuat dari kayu? Gilang, Bu. Gilangan. Nah, ini juga miniatur terbuat dari kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu. Jadi kegiatan hari ini adalah kalian menyimak video tentang tupai dan ikan gabus. Kemudian yang kedua menyimak video pembelajaran tentang pengrajin kayu. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah setelah kalian menyimak video tupai dan ikan gabus, kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Dan kalian dapat menilai isi cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian setelah itu kalian menemukan unsur-unsur yang ada pada dongeng tupai dan ikan gabus. Kemudian di kegiatan yang kedua, setelah kalian menyimak dan mengamati video tentang pengrajin kayu, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, setelah itu kalian dapat menyajikan hasil laporan tentang identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, silahkan dibuka link LKPD-nya ya. LKPD sudah saya bagi di grup WA. Sambil kalian mengamati gambar apa yang kalian lihat, ada apa saja pada gambar tersebut,
saya akan menyiapkan video tentang tupai dan ikan gabus. Sudah diterima LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. silakan diamati apa yang kalian temukan pada gambar. Tupai, Bu. Iya, Widi apa? Tupai. Siapa lagi yang bisa menemukan gambar apa? Ikan gabus. Pohon, Bu. Coba dilihat. Bisa terlihat gambarnya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba amati apa saja yang kalian temukan pada gambar ini. Dan akan saya Danau, Bu. tupai dan ikan gabusnya. Tupai, Bu. Ya, tupai. Apalagi? gabus. Ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Apalagi? Tupai, ikan gabus. Kemudian apa lagi? Gunung. Gunung, Pohon. pohon. Iya, pinter. Nah, sekarang coba Danau. kalian simak video berikut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Sudah nampak anak-anak? Sudah terlihat videonya? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suatu hari si ikan gabus terserang penyakit. Terus, gabus, gimana kamu? Aku di sini. Kamu sedang apa? Kamu sakit ya? Iya, tupai. Kamu ingin makan apa? Ya nanti aku carikan. Aku tidak ingin makan apa-apa. Aku hanya ingin makan ikan hati hiu. Hah? Hati ikan hiu? Satu semua itu. Itu kan binatang yang Perhatikan sangat baik-baik buas. videonya. Bisa-bisa nanti aku yang dimakannya. Si tupai pun berpikir keras, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan hati ikan hiu untuk sahabatnya. Si tupai berlari ke hutan, kemudian menuju ke pantai. Setelah tiba di pantai, dia memanjat pohon kelapa, kemudian masuk ke dalam pohon kelapa, lalu menceburkan diri ke laut. Tiba-tiba, hap, dimakanlah kelapa itu oleh si ikan hiu. Si ikan hiu merasa kesakitan, kemudian dia mati. Setelah itu, si tupai berhasil mengambil hati ikan hiu tersebut. Setelah berhasil mendapatkan hati ikan hiu tersebut, si tupai kembali ke danau untuk menemui sahabatnya si ikan gabus. Gabus, di mana kamu? Aku berhasil membawakan hati ikan hiu untukmu.
Nah, kamu berhasil. Terima kasih, tupai. Ikan gabus pun langsung memakan hati ikan hiu tersebut. Dan kemudian sembuhlah si ikan gabus. Mereka terlihat sangat bahagia. Nah, dari video tupai dan ikan gabus tadi, coba siapa yang bisa menceritakan kembali dongeng tupai dan ikan gabus? Silahkan. Wiji, silahkan ya. Menceritakan kembali. Mic-nya jangan lupa dibuka ya. Silahkan, bagaimana ceritanya tadi? Wiji, dengar suara saya? Mic-nya jangan lupa dibuka. Yang lain, silahkan. Bagaimana? Saya, Bu. Iya, silahkan. Iya, Livia, silahkan. Yang mau Tupai dan ikan gabus. ya. Ceritanya bagaimana tadi? Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Bagaimana ceritanya? Ini jaringannya ada kendala ini. Mengapa Bu Ina, Bu Ani? Jaringannya Ibu. Ini tiba-tiba saya Iya, tiba-tiba saya keluar, saya masuk lagi, tidak ada suara. Ya, silakan dilanjutkan. dari awal atau kita lanjut, Bu? Lanjut saja. Nggih. Tapi Nah, kan sudah ada rekaman, tadi rekam lagi, nanti digabung ya. nggih, Bu. Nah, jadi kemarin sudah mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba setelah menyimak video tadi, bagaimana cerita tentang tupai dan ikan gabus? Silahkan. Bagaimana ceritanya? Bagus, Bu. Saya, Bu. Bagus, Bu. Mau menceritakan kembali si dongeng tupai dan ikan gabusnya. Ya, mau Ikan gabus sakit, Bu, dan hanya bisa sembuh dengan hati ikan. Iya, pinter. Ini yang menyalakan mic. Wiji. Ayo silahkan, Wiji. Bagaimana ceritanya? Menarik. Coba ceritakan. Coba ceritakan bagaimana ceritanya. Ada suatu hari tupai mencari ikan gabus dan dia melihat ikan gabus sedang sakit. Dan tupai menawarkan makanan ke ikan gabus. Tetapi ikan gabus hanya mau makan hati ikan hiu. Dan tupai pun berpikir, hati ikan hiu. Iya. Dan tupai berlari ke dalam hutan mengarah ke pantai.
dia terus melompat ke pohon kelapa dan melompat ke pohon kelapa lainnya. Lalu ia melubangi kelapa dan membiarkan airnya sampai habis. Dan tupai pun masuk ke dalamnya, lalu menceburkan diri ke dalam pantai. Lalu dimakanlah ikan hiu. Dan ikan hiu pun merasa kesakitan. Di dalam perut ikan hiu, tupai keluar dari kelapa tersebut, lalu menggigit hati ikan hiu tersebut. Karena ombak besar, ikan hiu pun terdampar di pinggir pantai. Lalu tupai pun keluar dari mulut ikan hiu tersebut. Lalu tupai pergi ke danau di tempat ikan gabus tinggal, lalu memberikan hati ikan hiu tersebut kepadanya. Dan ikan gabus pun berterima kasih kepada tupai tersebut. Lalu ikan gabus pun sembuh. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Wiji. Jadi ceritanya adalah ikan gabus itu sakit. Ya, ikan gabus sakit, dia tidak mau makan. Dia hanya ingin makan apa, anak-anak? Hati ikan hiu. Hati ikan hiu. Kemudian tupai pun berusaha keras untuk mencarikannya untuk si ikan gabus. Dengan cara apa? Bagaimana usaha si tupai tadi? Masuk ke dalam sebuah kelapa lalu menceburkan diri ke pantai. Lalu apa? Menceburkan diri ke pantai. Diri ke pantai. Setelah kelapa itu dimakan oleh ikan hiu, kemudian si tupai itu menggigit hati ikan hiu. Akhirnya ikan hiu mati. Kemudian hati ikan hiu tadi diberikan kepada siapa, anak-anak? Ikan gabus. Ikan gabus. Nah, Ikan gabus, Bu. bagaimana menurut kalian cerita dongeng tupai dan ikan gabus tadi? Menarik, Bu. Menarik. Ayo, yang lain. Bagus. Terus, ada yang bilang menarik. Menariknya kenapa coba? Karena menceritakan tentang persahabatan. Pinter. Menceritakan tentang persahabatan. Persahabatan antara siapa dengan siapa? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Pinter sekali. Nah, setelah kalian menilai tadi, oh bagus Bu, menarik Bu. Hal baik apa kira-kira yang bisa kalian pelajari dari dongeng tupai dan ikan gabus? Kita harus saling tolong-menolong, Bu. Tolong-menolong. Yang lain? Selain tolong-menolong? Sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Iya, tolong-menolong. Apalagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Apalagi? Meskipun sulit ya. Pantang menyerah. Apalagi? Pekerja keras. Pekerja keras. Nah, betul ya. Ikhlas menolong. Ikhlas dalam menolong. Ya, pinter. Ya, tadi ceritanya si ikan gabus ini hidupnya di mana toh? Di sungai di Kalimantan Barat. Nah, dia sakit dan minta pertolongan kepada siapa? Tupai. Ya, ceritanya tadi menarik. Kenapa? Karena menceritakan tentang persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Kemudian hal baik apa tadi yang bisa kita pelajari? Kita harus sama teman kita harus saling tolong menolong. Ya.
Apalagi tadi? Pantang menyerah. Menyerah. Mudah putus asa. Asa, ya. Ya. Ikan menolong. Nah, adakah pertanyaan tentang tupai dan ikan gabus ini? Dari video yang kamu saksikan tadi, adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Ada, silakan. Olivia, iya, silakan. Bu, kenapa kok ikan gabus tidak mencari hati ikan hiu sendiri padahal dia bisa berenang, sedangkan tupai tidak bisa berenang? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Ayo coba siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Vano, kenapa Vano? Karena sakit, Bu. Siapa yang sakit, Nak? Ikan gabus. Oh iya, ikan gabus sakit, jadi dia tidak bisa berenang jauh untuk mencari hati ikan hiu. Ada yang punya pendapat lain? Kenapa kira-kira? Karena perjalanannya sangat jauh. Iya, jauh karena sakit. Terus? Karena ikan berasa hati. Karena adalah air asin. Iya, ada yang punya pendapat lain? Kalau kita sedang sakit, kita butuh orang lain, ya kan? Nah, jadi kalau kita sakit, kita butuh orang lain. Meskipun, baterai sekali habis. meskipun dia ditas dulu. Meskipun ikan gabus ini bisa berenang. Tapi Baterai sekali habis. dalam keadaan sakit, ya dicas dulu yang HP-nya ngedrop ya. Nah, jadi saling tolong menolong. Kemudian apa lagi tadi? Pantang menyerah. Ya, jadi meskipun demikian, meskipun si gabus ini tadi bisa berenang, tapi dia tidak bisa mendapatkan hati ikan hiu sendiri. Contoh lain, adakah di lingkungan kalian yang bekerja sebagai dokter? Adakah? Atau yang bekerja sebagai bidan, perawat? Ada? Adakah di sekitar kalian yang bekerja sebagai dokter? Ada. Ya, ketika Pak Dokter itu sakit, itu pertolongan orang lain atau tidak? Pak. Pertolongan. Ya, pinter itu orang lain ya. Sama halnya dengan tadi, dia butuh pertolongan orang lain untuk bisa sembuh. Nah, setelah kalian tadi menyimak video dan mengamati gambar ini, coba kalian temukan unsur-unsur yang ada pada dongeng. Unsur-unsur apa saja? Iya. Judul. Judul, iya judul. Selain judul, apa lagi? Sifat. Sifatnya, apa lagi? Apa? Tokoh, ya. Apa lagi? Awal cerita. Nah, pinter. Cerita. Apa lagi? Selain judul, tokoh, Tempat. tempat, pinter. Pesan moral. Nah, ada pesan moral. Tokoh. Nah, ya pinter. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tambah 2 menit loh. Aku coba. Coba kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, Ini. silakan. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Mama. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi ya.
Ya, coba kalian diskusikan dengan kelompoknya. Judulnya apa? Tokohnya siapa? Sifatnya bagaimana? Tempatnya di mana? Awal cerita bagaimana dan akhir ceritanya bagaimana? Serta pesan moralnya. Siapa yang tahu pesan moral? Pesan moral itu apa, toh? Pesan moral. Harus saling tolong. Pesan moral ini apa? Tidak ada lebih yang nomor. Pesan moral adalah amanat atau hal baik yang kita pelajari. Nah, saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Ya, Rana. Ya aja. Santai dulu. Silahkan Oke, aku udah cuy. diskusikan. Ya, yang ada grup WA, silahkan diskusikan. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Bu. Sudah. 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 Kelompoknya Pano. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Coba diperlihatkan hasil diskusinya. Kemudian dipresentasikan. Judul Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh tupai suka menolong. Ya. Ikan hiu sabar. Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita ikan gabus sehat. Pesan moral harus saling tolong menolong. Ya, pintar sekali. Ada yang punya pendapat lain? Kelompoknya Mas Adit kira-kira punya pendapat lain? Tokohnya siapa? Kemudian pesan moralnya mungkin berbeda pendapat dengan kelompoknya Mas Pano. Mic-nya dibuka, Mas. Mic-nya Mas Adit dibuka dulu. Bagaimana? Mic-nya dibuka dulu, Mas. Menolong dengan Iya, pinter ya. Ada yang punya pendapat lain tentang pesan moral? Tidak, Bu. Tidak, ya. Terima kasih. Tidak, Bu. Nah, ya. Jadi unsur-unsur yang ada pada dongeng tupai dan ikan gabus adalah judul. Judulnya apa tadi? Supaya kita bahas bersama ya. Mari kita bahas bersama. Judulnya apa? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus, pinter. Terus kemudian tokohnya siapa? Tupai. Ikan gabus. Ya. Ikan hiu. Terus sifat tokohnya bagaimana? Tupai suka menolong. Ikan gabus sabar. Ikan hiu malas. Iya, pinter. Nah, ya. Jadi kalian bisa menemukan, oh ini beda pendapat. Tadi kelompoknya Vano, tupai, suka menolong, ikan gabus sabar. Terus kelompok lain ada yang berpendapat, ikan hiu malas. Nah, ya. Kemudian tempatnya. Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ada yang punya pendapat lain? Ini tepatnya di Kalimantan Barat. Tadi yang sudah kamu semak, kira-kira di mana tadi? Danau, iya pinter. Kemudian awal ceritanya bagaimana? Tupai melihat ikan gabus lesu. Ada yang punya pendapat lain? Tidak, Bu.
Jadi tupai melihat ikan gabus sedang sakit. Nah, kemudian akhir ceritanya bagaimana? Ikan gabusnya sehat. Ikan gabusnya gabus sehat. sehat. Sehat kenapa? Karena Makan ikan hiu. memakan hasil ikan hiu, pinter. Yang terakhir pesan moral. Hal baik Harus- apa? Saling tolong menolong. Ada yang lain selain tolong menolong? Tidak putus asa. Tidak putus asa, pinter. Bekerja keras. Bekerja keras, ya pinter sekali. Nah, itu tadi unsur-unsur yang ada pada dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, pendongeng itu menggunakan patung kayu. Siapa yang membuat patung kayu? Pengrajin kayu. Nah, nanti sudah ditunjukkan siapa saja yang punya kerajinan kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu, ya. Nah, ini kerajinan kayu yang dibuat pengrajin kayu. Sambil saya menayangkan video, silakan kalian amati LKPD-nya tentang pengrajin kayu. Coba sebelum saya menayangkan video, ini dibaca dulu teksnya. Silahkan, siapa yang mau membaca teks pengrajin kayu? Siapa yang mau membacanya? Ini ada di layar, nampak ya di layar? Saya, Bu. Iya, pintar, silakan. Kerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu dan memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskannya, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Iya, pintar. Nah, Kak, saya, Bu. nah, coba kalian amati proses pembuatan meja dan kursi. Mungkin di sekitar kalian ada yang berprofesi sebagai pengrajin kayu ya. Nah, kira-kira bagaimana ya prosesnya? Nah, bagaimana proses pembuatan meja dan kursi? Nah, pertama kita dipotong. Ditusuk, itu dihaluskan ya, dan diukur untuk pembuatan kaki kursinya. Nah, dikurus itu dibentuk, dipotong, kemudian dihaluskan. Ini namanya dikurus. Ini dijemur.
Nah, sudah tahu prosesnya tadi ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, prosesnya tadi. Kemudian dipotong, kemudian diapakan tadi ya? Ya, Bu. Nah, dalam memperoleh informasi, apa saja yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan informasi? Untuk mendapatkan informasi, kita perlu tahu apa saja, yaitu 5W, 1H. Pinter. Apa itu 5W, 1H? Apa? Ya, apa? Siapa? Siapa? Bagaimana? Bagaimana? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana? Mengapa? Mengapa? Pinter sekali. Sama dengan cerita dongeng tupai dan ikan gabus tadi ya. Judulnya apa? Siapa tokohnya? Di mana cerita itu berlangsung? Kenapa? Bagaimana cara tupai mendapatkan hati ikan hiu? Nah, di sini pada bacaan ini juga ada 5W, 1H. Nah, kira-kira kalau jawabannya pengrajin kayu, kira-kira pertanyaan yang tepat adalah Apa pekerjaan Ayah Beni? ya, ini kan menceritakan tentang Ayah Beni ya. Kalau jawabannya pengrajin kayu, berarti menggunakan kata tanya apa. Apa? Pinter. Kemudian kalau jawabannya masih terlihat? Masih. Masih. Nah, kalau jawabannya pengrajin kayu, berarti pertanyaannya apa? Apa pekerjaan Ayah Beni? Ini, betul sekali. Terus kalau jawabannya meja dan kursi, kira-kira pertanyaannya apa? Jawabannya meja dan kursi? Apa yang dibuat Ayah Beni? Pinter. Kalau jawabannya meja dan kursi, pertanyaannya adalah apa yang dibuat Ayah Beni? Betul sekali. Kalau ini, misalkan saya bertanya, bagaimana proses pembuatan meja dan kursi? Jawabannya? Awalnya Ayah Beni membeli kayu, habis memotong, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang Sekali ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah awalnya Ayah Beni membeli kayu, kemudian memotongnya, membentuknya menjadi kursi, lalu menghaluskan, dan yang terakhir adalah mengecat. Nah, sekarang kalau jawabannya kurang lebih 1 minggu, kira-kira pertanyaannya apa? berapa waktu yang dihabiskan untuk membuat. Iya, pinter sekali. Kalau jawabannya kurang lebih 1 minggu, pertanyaan yang sesuai adalah
berapa waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi. Nah, sekarang kalau jawabannya ke toko mebel, kira-kira pertanyaannya bagaimana? Yuk. Di mana Ayah Beni menjual meja dan kursi? Betul sekali, ya. Di mana Ayah Beni menjual meja dan kursi. Nah, sudah paham ya anak-anak? Jadi untuk mencari informasi itu harus meliputi 5W1H. Apa saja tadi? 5W1H. Mic-nya dibuka dulu. Apa? Siapa? Siapa? Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Iya, pintar sekali ya. Kemudian coba produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Jadi membuat apa Ayah Beni? Meja dan Kursi, pintar. Nah, kemudian kira-kira pekerjaan Ayah Beni itu termasuk menghasilkan barang atau jasa? Barang. Kenapa disebut menghasilkan barang? Coba alasannya apa? Kenapa menghasilkan barang? Karena membuat meja dan kursi. Pintar Mas Vano, tepuk tangan buat Mas Vano. Nah, jadi pekerjaan Ayah Beni adalah menghasilkan barang karena menghasilkan meja dan kursi. Nah, di lingkungan sekitar kalian kemarin kan sudah mengidentifikasi jenis pekerjaan ya. Nah, kalau misalkan guru itu menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Dokter? Dokter? Jasa. Jasa. Kalau guru tadi jasa. Jasanya apa? Mendidik siswa. Kalau dokter, jasanya apa? Menyembuhkan orang sakit. Mbak Livia. Terima kasih Mbak Livia. Nah, Sama. apa saja yang dilakukan oleh pengrajin kayu? Ayo, Membuat. Pertama membeli kayu dan memotongnya. Kemudian bentuk menjadi kursi. Ya. Kursi yang dijual ke toko mebel dan mengecat kursi. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Ya, terima kasih Mbak Livia. Ada yang punya pendapat lain bagaimana pekerjaan dari pengrajin kayu? Apakah sependapat dengan Mbak Livia tadi? Ya, terima kasih Mbak Livia ya. Jadi prosesnya adalah ya, yang sudah kita baca dan kita tayangkan video tadi, yaitu membeli kayu, kemudian memotong, membentuk, ya menjadi kursi atau menjadi meja. Setelah itu dihaluskan. Yang terakhir adalah dicat. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira bagaimana prosesnya meja dan kursi itu sampai ke rumah kalian. Ini ada apa ini? Gambar apa? Pohon di hutan. Pohon di hutan. Nebang pohon. Nebang pohon. Ini gambar apa ya? Kayu diangkat ke kota. Truk ya yang mengangkut kayu. Ini Pengrajin kayu. pengrajin kayu. Terus ini Toko mebel. Membeli. ya silahkan
ya, didiskusikan dengan kelompoknya bagaimana prosesnya. Nah, saya kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kira-kira sumber daya alam apa yang digunakan Ayang Beni untuk membuat meja dan kursi tadi? Apa? Kayu. Apa yang digunakan? Kayu. Kayu. Kayu itu bisa diperbarui atau tidak ya? Perbarui itu apa toh? Dibuat ulang. Dibuat ulang, diciptakan ulang. Nah, ada yang tahu bagaimana cara melestarikan hutan? Pohonnya ditanam. Pohonnya ditanam atau ditanami kembali ya. Iya, yang lain? Bu. Kalau sudah ditebang seperti ini, terus diapakan lagi supaya hutannya tetap lestari? Tadi jawabannya Mbak Livia? Ditanami kembali. Ya, pintar. Nah, jelaskan proses terjadinya meja dan kursi sampai ke rumah kalian. Hasil diskusinya. Ya, Livia, hasil diskusinya tadi. Ya, silakan. Pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Mikrofonnya dibuka dulu. Silahkan Mbak Livia, bagaimana prosesnya tadi? Pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi dijual oleh pengrajin kayu ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Iya, pintar sekali. Jadi prosesnya adalah, nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mbak Livia tadi. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Livia. Bagus sekali. Nah, proses pembuatan meja dan kursi sampai ke rumah kalian. Nah, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumah kalian? Saya, Bu. Wicitra, ya, Puspita, Chandra. Silahkan.
menebang kayu, tukang pengangkut barang, pengrajin kayu, pedagang mabeler. Iya, pinter sekali. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Profesi apa saja yang terlibat? Tidak ada? Sopir. Bagaimana? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi pekerjaan atau profesi yang terlibat adalah apa tadi? Tukang pemotong kayu, tukang angkut, supir, kemudian pengrajin kayu, kemudian penjual barang atau yang punya toko, kemudian siapa lagi? Pedagang mebeler, ya pinter. Nah, ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa ke rumah kalian. Nah, bagaimana kalian merawat meja dan kursi yang ada di rumah? Saya, Bu. Siapa? Silakan. Membersihkannya. Membersihkan. Apa lagi? Membersihkannya kita mengelap kayu. Mengelap. Ya, pinter. Apa lagi? Selain dibersihkan, dilap, Dicuci, Bu. dicuci. Maksudnya dibersihkan pakai air. Gitu. Ya, Bu. Iya, pinter ya. Jadi cukup panjang sekali perjalanan meja dan kursi mulai dari pohon yang ditebang, ya, kemudian diangkut, kemudian dibawa ke kemana setelah diangkut? Pengrajin kayu, kemudian ke toko mebel, nah, dan sampai ke rumah kalian. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini apa? Setelah kalian menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, setelah kalian membaca teks pengrajin kayu dan menyimak video pengrajin kayu, kira-kira apa kesimpulannya? Mic-nya dibuka. Kesimpulan dongeng dan ikan gabus adalah harus saling tolong menolong. Ya, saling menolong. Yang lain, pinter. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Apalagi? Mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Baik hati. Mengorbankan diri, baik hati. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Nah, kesimpulan selanjutnya setelah kalian mengamati video tadi. Menolong. Ya, kesimpulan dari pembelajaran pengrajin kayu, membuat meja dan kursi. Kesimpulannya apa? Ya, silahkan. Wiji, ya. Kesimpulannya apa? Saya belum tahu, Bu. Saya habis keluar tadi, Bu. Keluar sendiri. Baru masuk ini ya, nggak apa-apa. Nah. Puspita Chandra. Apa kesimpulannya? Dari prosesnya tadi menebang, kemudian mengangkut, kemudian sampai ke pengrajin. Ya, dibuka mic-nya. Jadi perjalanannya sangat panjang sekali. Pembuatan meja dan kursi itu bisa sampai ke rumah kalian. Itu
kesimpulannya ya. Nah, Iya, Bu. nah setelah ini akan saya bagikan link Google Form. Silahkan kalian kerjakan pada link tersebut yang sudah saya kirimkan di grup WA. Dan pengumpulan terakhir atau pengerjaannya adalah jam 8 malam. Jadi setelah ini nanti silahkan kalian mengerjakan latihan di Google Form. Kemudian untuk pembelajaran besok, tolong disiapkan peralatan untuk menggambar. Besok kita akan menggambar sila ketiga Pancasila. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wiji memimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran ini selesai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, tadi saya sempat keluar lagi, apa memang semuanya keluar atau hanya saya yang keluar? Mikrofonnya dibuka dulu. Silakan Mbak Livia, bagaimana prosesnya tadi? Pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi dijual oleh pengrajin kayu ke toko mebel. Dari toko mebel masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Iya, pintar sekali. Jadi prosesnya adalah, nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mbak Livia tadi. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Livia. Bagus sekali. Nah, proses pembuatan meja dan kursi sampai ke rumah kalian. Nah, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumah kalian? Saya, Bu. Wicitra, ya, Puspita, Chandra. Silahkan. Menebang kayu, tukang pengangkut barang, pengrajin kayu, pedagang mabeler. Iya, pinter sekali. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Profesi apa saja yang terlibat? Tidak ada? Sopir. Bagaimana? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi
pekerjaan atau profesi yang terlibat adalah apa tadi? Tukang pemotong kayu, tukang angkut, supir, kemudian pengrajin kayu, kemudian penjual barang atau yang punya toko, kemudian siapa lagi? Pedagang mebeler, ya pinter. Nah, ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa ke rumah kalian. Nah, bagaimana kalian merawat meja dan kursi yang ada di rumah? Saya, Bu. Siapa? Silakan. Membersihkannya. Membersihkan. Apa lagi? Membersihkannya. Kita mengelapkan. Mengelap. Ya, pinter. Apa lagi? Selain dibersihkan, dilap, Dicuci, Bu. dicuci. Maksudnya dibersihkan pakai air, gitu. Ya, Bu. Iya, pintar ya. Jadi cukup panjang sekali perjalanan meja dan kursi, mulai dari pohon yang ditebang, ya, kemudian diangkut, kemudian dibawa kemana setelah diangkut? Pengrajin kayu, kemudian ke toko mebel, nah, dan sampai ke rumah kalian. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini apa? Setelah kalian menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, setelah kalian membaca teks pengrajin kayu dan menyimak video pengrajin kayu, kira-kira apa kesimpulannya? Mic-nya dibuka. Kesimpulan dongeng dan ikan gabus adalah harus saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong. Yang lain, pinter. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Apalagi? Mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Baik hati. Mengorbankan diri. Baik hati. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Nah, kesimpulan selanjutnya setelah kalian mengamati video tadi. Ya, kesimpulan dari pembelajaran pengrajin kayu, membuat meja dan kursi. Kesimpulannya apa? Ya, silahkan. Wiji, ya. Kesimpulannya apa? Saya belum tahu, Bu. Saya habis keluar tadi, Bu. Keluar sendiri. Baru masuk ini ya, nggak apa-apa. Nah. Puspita Chandra. Apa kesimpulannya? Dari prosesnya tadi menebang, kemudian mengangkut, kemudian sampai ke pengrajin. Ya, dibuka mic-nya. Jadi perjalanannya sangat panjang sekali. Pembuatan meja dan kursi itu bisa sampai ke rumah kalian. Itu kesimpulannya ya. Nah, Iya, Bu. Nah, setelah ini akan saya bagikan link Google Form. Silahkan kalian kerjakan pada link tersebut yang sudah saya kirimkan di grup WA. Dan pengumpulan terakhir atau pengerjaannya adalah jam 8 malam. Jadi setelah ini nanti silahkan kalian mengerjakan latihan di Google Form.
Kemudian untuk pembelajaran besok, tolong disiapkan peralatan untuk menggambar. Besok kita akan menggambar sila ketiga Pancasila. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wiji memimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran ini selesai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, tadi saya sempat keluar lagi, apa memang semuanya keluar atau hanya saya yang keluar?